Halo guys, jumpa lagi di channel Andreas Buwono, channel YouTube Andreas Buwono. Hari ini tanggal 19 Oktober 2020 jam 12.09. Nah, kali ini saya akan coba untuk memberikan informasi seputar indikator custom yang ada di metadata tempat saya. Jadi hari ini kita akan coba membahas indikator average true range. Sepertinya ini jarang yang mengulas. Ini saya tertarik dengan ATR average true range ini karena dulu ketika saya membaca dan melihat untuk mentoring soal forex ini, saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan saya tidak bisa trading tanpa ATR atau average true range. Itu buat saya juga kenapa ya? Nah, ini yang terjadi. ATR atau average true range adalah indikator yang sifatnya osilator. Nah, seperti ini. Seperti ini. Untuk cara baca indikator ini, teman-teman harus paham. Ini tidak bisa seperti membaca indikator osilator lainnya. Ya, sifatnya kalau ini naik, kita melakukan buy dan kalau melakukan sell. Ini cara membacanya untuk indikator ini tidak seperti itu. Ini sama seperti ADE karena bentuknya sama. Garis ini kita bisa masuk ke market apabila dorongan garisnya ini menuju ke atas. Jadi ini tidak menjelaskan posisi untuk candlenya itu candle bearish atau bullish, tapi indikator ini hanya memberikan signal bahwa ada pergerakan yang terjadi, dan apabila teman-teman ingin masuk ke market, maka perhatikanlah pergerakan secara ATR-nya. Misalkan di titik sini. Di sini kita melihat ada tingkat kenaikan ATR yang cukup drastis. Nah, seperti ini. Oke, maka di sini bisa kita lihat bahwa gerakan ini adalah gerakan turun yang cukup dalam. Dari sini dengan pergerakan harga naik turun, tapi pada akhirnya dia akan ditarik sampai ke titik ini. Kita sini ya, 16 jam ini hari 1, di biasa 16 jam 1194 poin. Di harga dari titik ini dia sedikit dikoreksi ke atas, kemudian tidak kuat dan dia turun, sehingga kita memperoleh sebuah gerakan turunan. Misalkan kalau kita ambil secara lebih rinci seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari mulai ini, jadi mulai titik yang besar ini candle bearish dengan ekor atas yang panjang ini dia berbalik. Pada akhirnya harga berbalik turun. Padahal ini harganya naik. Jadi cara membacanya itu bukan seperti indikator osilator yang lain. Naik itu buy, turun sell, ini bukan. Ini naik atau naiknya itu menunjukkan tingkat kekuatan trennya. Kalau turun berarti trennya melemah, kalau naik berarti trennya menguat. Ke arah manapun,
Contoh seperti ini. Di sini kita melihat sebuah gerakan naik ya. Ini kemudian naik. Nah ini pada posisi ini bullishnya yang pegang kendali, maka harganya naiknya juga tinggi. Jadi seperti itu cara membaca untuk ATR. Nah, kemudian yang ingin coba saya bagikan, saya memiliki satu indikator custom yang menyatakan nilai ATR, tetapi tidak dalam bentuk chart seperti tadi. Ini adalah indikatornya. Ya. ATR chart label. Apa sih fungsi dari ATR chart label? Kita lihat sama-sama. ATR chart label itu nanti akan tertera di sini sebagai current ATR dan previous ATR. Jadi sebetulnya yang teman-teman butuhkan adalah current ATR yang membesar dibandingkan dengan previous ATR. Jadi kalau di posisi ini current ATR-nya 18, previous-nya 18, berarti tidak ada gerakan alias jalan di tempat sideways sekali. Yang kita butuhkan itu adalah current dan previous yang berbeda. Untuk previous-nya 15 dan current-nya sekitar 18 atau 19. Itu berarti kita bisa melihat, oh ini ada peningkatan untuk ATR. Dan bagaimana sih fungsi dari ATR ini? Ini saya mengartikan sendiri ya secara pribadi. Apabila teman-teman melihat ini currency-nya pound USD, jadi British pound sterling melawan US dollar. Di sini ada gerakan kita lihat nilainya 18. Itu kalau di ATR biasa itu tertulisnya 0.0018. Kalau 20 ya 0.0020 dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud ini adalah ini dia true range, jadi jarak yang sebenarnya antara pergerakan tren ini. Saya cuma mengasumsikan seperti ini. Apabila teman-teman di angka 18 ini, maka kemungkinan gerakan average-nya untuk tren ini itu berada di kisaran di sini tertulis 18. Saya mengartikannya dikali 10 alias 180 poin. Kalau misalkan 25 kita kalikan 10 jadi 250 poin. Nah, mungkin teman-teman kalau ambil posisi di saat seperti ini, kalau ini gerakan sekarang adalah naik ya, baik. Karena ATR-nya 18, previous ATR 18. Jika teman-teman kepengen bermain aman, safe. Kalau ini 18 kali 10 kan 180 poin. Ya kita misalkan aja di angka setengahnya 90 poin. Kita coba apakah ada 90 poin. Nah, sorry, kita lihat. Dari titik ini ya, titik ini yang di sini. Nah, ternyata ada 152 poin. Sementara ATR yang tertulis di sini adalah 18. Jadi yang coba saya maksud adalah apabila teman-teman dari posisi ATR ini kira-kira mengambil untung sekitar setengahnya 90 poin atau 100 poin maksimal masih dapat. Semakin meningkat, Anda bisa meningkatkan probabilitas untuk profit lebih besar. Tentu kalau ATR ini tertulisnya 30. Seperti biasa 30 kali 10 kita asumsikan terjadi pergerakan average atau rata-ratanya itu 300 poin. Jadi teman-teman bisa misalkan ambil di 150 poin. Kalau 400 ya di 200 poin untuk keuntungan maksimal dan kita aman. Jadi nanti setelah kita mengambil tawarannya 90 atau 100 kita ambil terus harganya bergerak terus. Ya kalau buat saya sih ya inilah market.
tetapi minimal kita cost position dengan profit. Meskipun sebetulnya kalau ikan lebih bisa lebih banyak, tapi kalau dari saya tidak terlalu fokus ke situ sih. Kita realistis saja. Apa yang terjadi setelah ini? Ini saya pantau dari kemarin, ini ada gerakan yang nggak jelas. Jadi ya naik, tapi nggak terlalu tinggi, turun, tapi nggak terlalu rendah. Dia seperti akan membentuk sideways baru. Dan mengingat ini hari Senin yang saya tahu market memang tidak begitu bergairah banget, belakangnya ya biasa-biasa gitu, tidak bisa terlalu over. Dengan posisi ATR yang sama 18, apabila kondisi market ini volatilitasnya tinggi, biasanya geraknya tidak selama ini. Biasanya ini kita ambil posisi gitu sebentar sudah ada. Dan mendukung ini seperti ini ya mungkin untuk analisanya agak sedikit kita harus lebih bersabar. Karena di posisi ini naik turun, kalau kita salah posisi sebetulnya profit menjadi loss. Kita balik posisi, tapi berarti mau gini, kita ambil, gerak sebentar kembali lagi arah. Jadi memang ya agak susah sih. Tapi yang coba ingin saya sampaikan, ATR ini membantu melihat posisinya seperti ini. Karena ATR-nya adalah 16, previous ATR-nya 18, berarti terjadi penurunan kekuatan. Jadi kita harus lebih berhati-hati, dan alat ini, indikator ini membantu kita lebih spesifik dalam memilah target. Perlukah kita posisi di saat seperti ini? Kalau saya pribadi sih sebetulnya ATR yang saya biasanya lihat bergerak itu mulai di ATR sekitar 20 sampai 23. Itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat ATR dan tipe ATR caranya lebih kecil, berarti kalau di garisnya itu turun. Ini kita butuhkan adalah ATR yang naik, yang ujungnya menghadap atas. Nah, setelah kita sudah memastikan sebuah gerakan. Kemudian seperti biasa, semua indikator di forex itu adalah indikator yang sifatnya lagging atau lambat. Sangat jarang saya melihat indikator yang bisa memprediksi langsung, dan itu 100% tepat, itu sangat jarang sekali. Karena rata-rata indikator itu dibangun berdasarkan gerakan yang sudah ada dan coba kita analisa. Dan saat kita analisa menggunakan bantuan indikator itu, baru kita akan masuk ke market. Saya katakan secara teori mudah dikatakan, tetapi untuk prakteknya terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi sangat-sangat berbeda. Oke, untuk ATR level ini teman-teman bisa ganti periode ya, mau 8, mau 14, mau 7, mau 26, bebas. Kemudian apabila teman-teman merasa di sini kurang cocok, saya mau pindahin di sini bisa, misalkan posisinya coba saya pilih 200. Nah, dia akan keluarnya di sini. Kesyukurannya apabila kurang besar, teman-teman bisa menambahi lagi, misalkan seperti ini. Ya, misalkan dari besar banget. Terus yang terlalu besar. Karena bisa juga diubah, terserah selera, misalkan dipping seperti itu. Nah, ini yang keluar. Jadi ini membantu kita untuk mengetahui dorongan tenaga yang ada di tren yang terjadi. Ini tidak membaca bullish atau bearish, ini hanya membaca tingkat kekuatan terhadap suatu tren. Tapi dia tidak menjelaskan apakah itu bullish atau bearish. Ya, ini mungkin perlu bantuan indikator yang lain. Kemudian sekalian, karena ini ada hubungannya, ini saya mau coba membagi satu indikator lagi.
yaitu ABR. Apa sih ABR itu? Kebanyakan orang terkadang bingung. ABR kali 14 ya. Pada dasarnya ABR itu sama dengan ATR, cuman bedanya kalau average itu ATR itu average true range, jadi dia menghitung jarak. Sementara ABR itu adalah average body range. Body yang dimaksud adalah body yang ada pada candlestick ini. Dia mengukur rata-rata pergerakannya dan dia akan menentukan apakah ini naik atau turun. Cara makainya sama seperti ATR tadi. Nah, jadi ini adalah ATR di posisi 14 periode. Yang kita tunggu adalah gerakan yang naik seperti ini. Sementara untuk ABR-nya sendiri, average body range jangan mengukur gerakan candle ini, tingkat besaran candle secara ukuran body. Nah, body range ini dia membaca apakah ini meningkat atau menurun. Seperti biasa, ini cara membacanya bukan kalau naik ini adalah bullish kita buy dan turun adalah sell atau kita jual. Ini bacanya tetap sama, berhubung yang di sini mungkin karena dia sedang posisi mau bullish, ATR-nya naik dan ABR-nya naik, maka kita memperoleh buy open posisi buy yang cukup tinggi. Profitnya apabila kita mulai dari sini. Kemudian dari sini ini terjadi sebuah gerakan. Kita perhatikan ATR dan ABR-nya. Di sini turun sampai akhirnya pada sekitar sini kondisi berbalik, dua-duanya naik. Mungkin di karena ATR ini dan previous ATR ini karena lebih tinggi daripada previous-nya seperti gambar di indikator ATR ini. Nah, kita lihat yang terjadi. Jadi di sini ini sebenarnya kan gerakan naik. Kemudian tiba-tiba tenaganya habis. Dan harusnya yang kita prediksi dari gerakan ini adalah kemungkinan dia bisa naik. Cuman di sini sudah kita lihat bahwa tinggi dari harga yang pernah dicapai ini tidak pernah lagi bisa melampaui harga di area ini. Maka yang terjadi harganya mulai turun, dimulai dari satu candle besar ini, candle bearish. Kita lihat di sini mulai dan akhirnya kondisinya kedua indikator ini ATR maupun ABR-nya naik ke atas. Sehingga yang terjadi adalah kita memperoleh sebuah gerakan turun yang cukup signifikan. Jadi yang ingin coba cek di sini adalah kita hanya akan melakukan open posisi ketika kondisi ATR ABR-nya itu mendongak ke atas alias siap terbang. Karena kalau tidak itu nanti kita yang kebingungan dengan kondisi market. Dengan kondisi seperti ini pun terkadang kita masih akan terkecoh karena kondisi market bisa saja tiba-tiba berubah. Ini akan coba saya beri tanda. Jadi ini adalah gerakan-gerakan yang terjadi. Misalkan seperti ini kurungan ini mengatakan dalam bahasa surah ini ada sebuah gerakan. Kemanapun gerakan itu yang penting adalah nilai ATR-nya naik dan ABR-nya naik. Di sini bisa kita lihat ada turunan. Sampai di batas sini ada kembali sideways sebelum akhirnya memutuskan untuk turun kembali. Ya ini teman-teman karena lihat gambar jadi tapi sebetulnya harga yang terjadi itu sebetulnya dinamis. Jadi untuk kedua garis ATR maupun ABR itu bisa bergerak begitu terus. Sampai akhirnya gambar barulah gerakan ini akan settle, ini mau kemana. Jadi pada dasarnya memang kita tidak bisa gabah dalam eksekusi market karena kita membutuhkan banyak hal sebagai konfirmasi.
Di sini saya coba menjelaskan bahwa kita hanya akan masuk ke market apabila kita menggunakan ATR ini, kita memperoleh situasi seperti ini. Sorry. Kita memperoleh seperti ini. Nah, yang kita ambil itu adalah gerakan naik ya, gerakan naik. Di sini juga sama. Kondisi ini sepertinya tenaganya untuk sekarang kita akan menuju ke sideways. Tapi di gambar ini kita bisa lihat gerakan naik ini memperoleh gerakan naik sekian. Setelahnya terjadi gerakan yang menarik dan ini juga naik sehingga posisinya ini sebenarnya gerakan naik. Jadi boleh sekali, teman. Terkadang memang kondisi market bisa saja berubah karena banyak faktor. Ini adalah contoh-contoh yang sudah terjadi di masa lalu. Misalkan begitu sampai ke yang sebelah sini. Di sini kita melihat sebuah gerakan yang naik. Sebetulnya kita bisa saja posisinya di titik ini. Naik. Demikian, jadi teman-teman apabila kepengen memakai, silahkan seperti biasa. Teman-teman bisa langsung kontak saya. Bisa ATR, ini adalah indikator yang saya bahas chart ATR dan average body range atau ATR. Ini ATR, ini average range. Ya, seperti biasa apabila teman-teman mau bisa kirimkan WA saja ini langsung akan saya kirim dengan penjelasan seperti di gambar ini. Selalu saya berulang-ulang menekankan bahwa trading adalah salah satu instrumen investasi yang sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi kalau dari saya sarankan tetap teman-teman perdalam ilmu, tanyalah pada mentor yang betul-betul bisa memberikan ilmu yang bagus, yang bisa digunakan untuk sehari-hari teman-teman sendiri. Kemudian lupakan soal apabila teman-teman bermain soal kalah itu saya harus mengembalikan modal dan macam itu di sini tidak berlaku sepertinya. Jadi kita di sini harus benar-benar jaga emosional. Soalnya kalau kita secara analisa kita menyatakan ini naik dan kebetulan dari naikan yang kita harapkan itu tidak tercapai, kemudian dia berbalik turun, ya menurut saya itu bukan masalah gitu. Jangan berpikir wah saya harus balas dendam nih, saya sudah kalah, jangan. Itu adalah awal masalah dari bencana. Greed, ya kalau kita ngomong greed alias serakah itu membuat banyak orang terjatuh. Jadi kita lebih baik main santai, kita pelajari dulu sampai jelas semuanya, baru kita akan masuk ke market. Senin dan Jumat biasanya memang market tidak bergerak terlalu bagus karena memang Senin itu adalah hari pembukaan. Kita mulai start dari Australia jam 4 pagi, dari Asia di Jepang, kemudian Euro, Konseling, Swiss franc di jam 1 jam 2 siang, kemudian USD dan Canadian dollar di waktu malam. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah
marketnya pound sterling dan USD ini belum buka karena mereka bukanya sekitar jam 1 jam 2. Jadi mungkin untuk jam segini jam 13.13 pound sterling sudah mulai bergerak, volatilitasnya mulai kelihatan. Teman-teman bisa langsung mulai menganalisa. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan saya untuk indikator ATR chart level dan average body range. Semoga bermanfaat konten yang saya upload ini. Kembali saya sampaikan, saya juga posisinya masih terus belajar. Jadi kita terkadang membuat sebuah kesalahan. Tapi kesalahan itu adalah salah satu upaya kita untuk semakin memperbaiki diri. Dan diharapkan dari sharing indikator custom ini teman-teman memperoleh sesuatu. Jangan segan untuk minta ya, tinggal di WA saja langsung saya kirimkan. Oke, saya rasa demikian review video indikator custom ada dan ABR dari saya. Saya Andreas Bono dari channel YouTube Andreas Bono. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tetap semangat.